Halo semuanya, pernah kepikiran jadi detektif? Nah, untuk beberapa menit ke depan, kita bakal coba jadi detektif genetik. Misi kita adalah membongkar misteri yang tersembunyi di dalam silsilah sebuah keluarga. Oke, penyelidikan dimulai. Di depan kita ini adalah berkas kasusnya, sebuah peta silsilah keluarga. Nah, anggota keluarga yang diwarnai itu artinya mereka punya sifat genetik tertentu. Pertanyaan besarnya, kalau pasangan di generasi kedua ini punya anak lagi, kira-kira berapa sih peluang si anak bakal punya sifat yang sama? Yuk, kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Tentu aja ya, sebelum kita bisa memecahkan kode apapun, kita harus ngerti dulu dong simbol-simbolnya. Anggap aja, ini adalah contekan kita buat membaca peta genetik ini. Ini dia kunci decoder kita. Simpel kok, kotak itu untuk pria dan lingkaran untuk wanita. Kalau bentuknya diwarnai, itu artinya mereka punya sifat yang lagi kita selidiki. Garis horizontal nyambungin pasangan dan garis vertikal nunjukin anak-anak mereka. Nah, dengan bekal ini kita udah siap buat mulai membaca petanya. Oke, peralatannya udah siap. Sekarang waktunya kita mulai kerja. Kita bakal pakai simbol-simbol tadi buat cari pola dan ngikutin jejak-jejak genetik di dalam berkas kasus kita. Jadi gini, di dunia genetika ada dua aturan main utama, dominan dan resesif. Gampangnya, sifat dominan itu ibarat tamu yang selalu kelihatan di setiap generasi, selalu muncul. Sementara sifat resesif itu lebih pemalu. Dia bisa aja ngumpet, lewatin satu generasi, tiba-tiba nongol lagi di generasi selanjutnya. Jadi petunjuk paling besarnya adalah, coba cari tahu, sifat ini suka loncat generasi atau enggak. Oke, sekarang giliran Anda. Coba deh, lihat lagi peta silsilah kita, pakai aturan yang barusan kita pelajari, perhatiin polanya. Sifat ini muncul di setiap generasi, atau ada generasi yang dia lewati? Jawabannya ada persis di depan mata Anda. Dan ini dia petunjuk kuncinya. Lihat deh, pasangan di generasi kedua. Keduanya nggak punya sifat itu kan? Tapi anak perempuan mereka malah punya. Nah, ini cuma bisa terjadi kalau sifatnya itu resesif. Artinya, kedua orang tuanya adalah pembawa sifat atau carrier. Jadi mereka kelihatannya normal, tapi sebenarnya diam-diam bawa satu salinan gen tersembunyi yang bisa diwariskan. Petunjuk pertama berhasil kita pecahkan. Penemuan ini ngebawa kita ke konsep berikutnya, genotipe. Anggap aja ini adalah kode genetik di balik layar yang nentuin sifat yang kita lihat. Biasanya kita pakai huruf buat melambangkannya. Huruf besar buat gen dominan dan huruf kecil buat gen resesif. Jadi, berdasarkan analisis kita tadi, kita sekarang tahu kode genetik orang tuanya. Karena mereka normal tapi punya anak dengan sifat resesif, genotipe mereka udah pasti AA. Mereka punya satu gen dominan A yang bikin mereka kelihatan normal, dan satu gen resesif A yang bisa mereka wariskan. Misterinya makin terungkap nih. Nah, karena kita udah tahu kode genetik orang tuanya, kita bisa pakai satu alat prediksi yang keren banget buat jawab pertanyaan awal kita. Yuk, kita kenalan sama kotak Punnett. Inilah yang namanya kotak Punnett, semacam kalkulator probabilitas genetik. Cara pakainya gampang banget. Kita tinggal pisahin aja alel atau versi gen dari masing-masing orang tua. Si A dan A di bagian atas sama samping kotak. Terus kita tinggal gabungin deh buat ngelihat semua kemungkinan kombinasi genetik di anak mereka nanti. Yuk kita isi kotaknya bareng-bareng. Alel si ayah, A dan A kita taruh di atas. Alel si ibu, A dan A juga kita taruh di samping. Sekarang kita pasangin. A dari ayah ketemu A dari ibu jadinya AA. A dari ayah ketemu A dari ibu jadinya AA. Begitu seterusnya sampai semua kotak keisi. Nah, dengan begini kita bisa lihat 4 kemungkinan hasil genetik untuk setiap anak yang mereka miliki. Jadi, apa artinya ini semua? Dari 4 kotak kemungkinan, 1 kotak atau 25% adalah AA. Anak yang normal. Terus ada 2 kotak, totalnya 50% itu AA. Anak yang kelihatannya normal juga, tapi jadi pembawa sifat, persif kayak orang tuanya. Dan terakhir ada 1 kotak, yaitu 25%, adalah AA. Nah, ini anak yang akan menunjukkan sifat resesifnya. Dan dengan itu, kasus ditutup. Kita sudah berhasil memecahkan misteri utamanya. Jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi adalah, ada peluang sebesar 25% bahwa anak mereka berikutnya akan mewarisi sifat genetik ini. Tentunya, ini semua bukan cuma teka-teki yang seru. Kemampuan analisis kayak gini punya dampak yang besar banget loh di dunia nyata. Pekerjaan detektif genetik ini beneran dipakai setiap hari, mulai dari melacak penyakit turunan, membantu keluarga memahami resiko genetik mereka, bahkan sampai dipakai buat memilih sifat-sifat unggul pada tanaman dan hewan. Ini adalah ilmu pengetahuan yang dampaknya sangat nyata dan bisa mengubah hidup banyak orang. Jadi intinya adalah ini,
Peta silsilah itu bukan cuma gambar kotak dan lingkaran. Itu adalah sebuah narasi, sebuah cerita tentang warisan genetik yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan dengan alat yang tepat, kita semua bisa belajar cara membacanya. Kita sudah memecahkan satu kasus hari ini, tapi ini baru permulaan. Coba deh Anda pikirkan, selain penyakit, sifat apa lagi ya? Misalnya warna mata, tinggi badan, atau tekstur rambut yang bisa kita lacak dengan cara ini. Cerita genetik apa yang menunggu untuk diungkap di dalam keluarga Anda sendiri?